Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi baca buku apa itu? Ini buku kecil ya, Kutaib. Buku saku lah ya, nggak muat tapi di saku. Ini karya Syekh Abdul Muhsin yang dulu sempat rame lah ya di zamannya. Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Waduh, judulnya Ya, Rifqon berlembah lembutlah Ahli Sunnah terhadap Ahli Sunnah yang lain. emang ada apa nih dengan Ahlus Sunnah gitu? Biasa ribut ya. Ribut ya, Ustaz? Ya, terkadang keributannya itu juga bukan pada hal-hal yang perkara prinsipil ya, atau perkara usul, namun pada perkara-perkara yang non prinsipil, artinya perbedaan pemahaman, perbedaan pemahaman terhadap suatu nas, atau pada permasalahan ya khilafiyah ijtihadiyah, perbedaan pendapat aja dari kalangan ulama. Namun ya memang dasar setan ingin memecah belah kaum muslimin pada hal-hal seperti itu aja yang enggak masuk ke esensi prinsip, dijadikan bahan untuk saling bahasa kita sekarang saling mentahdir. Tahdir. Itulah. Nah, ngomong-ngomong masalah tahdir nih, kalau kita berkaca di Ahlus Sunnah di Indonesia aja ya, Oh, yang Salafi Nusantara. Salafi Nusantara Salafi ya. Nusantara. Nah, itu yang paling terkenal itu tahdir-tahdiran antara dua kubu nih Ustaz. Yang satu yang menamakan diri mereka Salafi sejati ya kan, melalui radionya. Yang RII mereka itu. yang namakan apa orang lain yang namakan? Iya, orang lain. Orang Sebutannya lain. gitu ya, istilahnya gitu ya, Salafi sejati ya kan. Dengan radionya RII, radio apa tuh? Islam Indonesia kan. Tahu. Satunya Roja kan. Nah, kita tahu Roja itu ditahdir sama si RII ini karena dulu Roja itu berhubungan dengan Ihya Uturos gitu kebanyakan. Nah, tapi akhir-akhir ini tidak hanya si RII saja yang mentahdir, tapi juga saya perhatiin dai-dai Roja ya, kita nggak sebutin namanya juga. Banyak mentahdir dai-dai Ahlus Sunnah yang lain gitu. Tapi dalam esensi yang nggak banget lah gitu. Contoh kayak ada seorang yang melakukan kunut subuh, terkesan itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Terkesan apa memang sudah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Kalau pernyataan langsung gara-gara dia kunut terus dia tidak Ahlus Sunnah, saya belum pernah dengar ya. Cuman kesannya ya ketika si dai ABC ini melakukan kunut contohnya, ini harap dijauhi dan ini jadi bahan tahdiran. Kenapa? Karena dia kunut subuh gitu. Kemudian selain itu juga ada item apa ya? Masalah yang mengakibatkan orang tuh ditahdir. Contoh, ketika seseorang mengkritisi pemerintah, itu sudah langsung ada seorang dai yang mengkritisi kebobrokan pemerintah gitu, udah dilabeli dengan khawarij dan dijauhi manhajnya kan seperti itu. Seakan-akan ya tahziran-tahziran seperti itu banyak sekarang, Ustaz. Nah, itu kondisi kita nih, sikap kita nih kudu bagaimana nih? Panjang amat. Sampai prolognya panjang amat. Iya. Sampai intinya di tahdir sesama Ahlus Sunnah kembali ke situ gitu. ya. Perlu diketahui yang tadi antum sebut cuma dua kubu itu keliru ya. Ada lagi ya? Aktsar min dzalik. Ya, itu lebih dari itu. Waduh. Ya, lebih dari itu. Nah, makanya kalau sekarang ada seorang yang mengklaim diri dia, saya Salafi. Ya. Nas'aluh, kita tanya aja pada dia. Oh gitu. Tes. Ente Salafi yang mana nih? Salafi yang komunitas Roja? Oh gitu. Ya, itu condongnya ke Yordania lah. Salafi RII tadi condongnya ke Syekh Rabi. Atau Salafi yang ada lagi nih, misalkan An-Nasihah, ya, Salafi yang grupnya Ustadz Zul Akmal, Ustadz Askari, belum lagi Salafinya yang afiliasinya ke Syekh Yahya Al-Hajuri, itu ada Abu Turab, ada lagi di Kendari itu, banyak lah. Jadi kita bingung ini, mau yang mana ini? Dan semuanya itu punya ego. Siapa yang nggak bersama kami maka dia musuh kami. Ini manhaj George Bush. Ya, manhaj George Bush.
With us, against us. With us or against us. Kalau ente sama kita berarti CS. kita satu afiliasi. Kalau enggak ente lawan kita. Nah, ini kan kebobrokan dalam bermanhaj itu sendiri. Iya. Kegagalan dalam bermanhaj. Ini yang pertama. Kemudian sikap kita terkait banyaknya dai yang mentahdir serampangan. Ya sikap kita ya nggak ada selain kita terus aja. Kalau kita ada aktivitas kita dakwah ya dakwah aja. Aktivitas kita ibadah, kerja aja. Ngapain ngurusin mereka itu? Apalagi tahdir kayak tadi disebut kunut subuh lah. Kan kita pernah bahas yang saya di bahasan kunut subuh ya. Iya. Dalam sebuah grup WhatsApp dai ketika saya membawakan pernyataan para ulama tentang kunut subuh, saya dikomentarin, Salafi mana yang kunut subuh? Nah, gitu kan. Akhirnya Salafi sejak zaman Imam Malik, sejak zaman Imam Syafi'i bahkan sebelumnya. Yang Imam Malik, Imam Syafi'i adalah imam sunnah. Sementara yang ngomong-ngomong kayak begini Ustadz sunnah, siapa yang nyebut dia Ustadz sunnah? Ada imam? Nggak ada. Jangan-jangan kumpulan juhala aja dari kalangan mad'unya. Nggak ada yang nyebut imam ulama-ulama di Ustadz sunnah kecuali mad'unya yang ya inilah, bukan dari kalangan pembelajar, bukan dari kalangan para ahli ilmu. Nah, ini kan makanya ketika ada kayak tadi antum tadi cerita Yayasan Iuturos, ya yang muamalah, memang Yayasan Iuturos itu muasasahnya itu dia nampung para donatur yang ada di Kuwait untuk menyalurkan bantuan kepada kaum muslimin. Dia salurkan ke afiliasi ini, afiliasi itu, afiliasi AAA, sampai di Indonesia afiliasi yang Salafi yang sekarang bertransformasi ke Rojak lah ya. Itu dipermasalahkan. Problemnya di mana? Ya, problemnya di mana ya karena Syekh Robi menilai muasasah tersebut punya muamalah dengan muasasah ahli bid'ah. Kalau ente tanya problemnya di mana ya ada problemnya. Ada. Cuma memang kita juga harus pahami Syekh Robi bukan kayak anak kecil mentahdir kayak begitu-gitu aja. Ada problemnya. Cuman kan yang jadi masalah apakah Iuturos punya muamalah dengan yayasan Syiah, terus dia punya muamalah dengan dai Salafi di lokal di Indonesia ini, otomatis Syiahnya itu tertular ke sini atau gimana? Ada nggak di kitab-kitab usul Ahlus Sunnati wal Jamaah yang membahas hal ini? Itu yang jadi problemnya. Ya, makanya teman-teman ini harus diajarin di lapangan ini. Kapan sih seseorang itu bukan dikatakan Ahlus Sunnah lagi? Pada perkara prinsip apa sih yang dia melakukan sebuah perkara, maka dia dianggap bukan Ahlus Sunnah. Terus berikutnya juga ya, yang jadi kritikan kita ya, ketika anggaplah seseorang itu melakukan pelanggaran prinsip. Nah, itu pun juga ada ilmu yang membimbing dalam sikap kita terhadap orang yang keliru tadi. Ya enggak? Apakah langsung ditahdir, dihajar gitu. Yang namanya hajar itu ada dua. Hajar lil wiqayah dan hajar lit ta'dib. Hajar lil wiqayah itu kita yang menjauhkan diri. Karena kita khawatir diri kita, iman kita lemah, syubhatnya dia menyambar-nyambar gitu katanya. Nah, juga ada hajar lit ta'dib. Yang kita memang mentahdir si fulan di hadapan khalayak, di hadapan publik, di hadapan umat, supaya umat tahu kebid'ahan dia, supaya dia berhenti, ada efek jerah. Namun untuk mencapai ini, mencapai derajat yang kedua ini, hajar li ta'dib, para ulama memberikan rambu-rambu. Kalau itu bermanfaat untuk dia dan untuk umat. Kalau nggak ada manfaat, ditahdir malah menjadi-jadi, umat pun akan membela dia, memusuhi kita, berarti perlu dievaluasi. Perlu nggak kita mentahdir secara sorohah, terang-terangan di publik, kayak begitu. Ya kan? Dan juga perlu dipahami, tahdir itu kan bagian dari nasihat yang dibangun di atas rasa kasih sayang, bukan rasa kebencian. Begitu. Nah, itu juga biar dia balik lagi. Yang mereka
alasannya tuh Nah, kita. jadi kayak tadi kunut subuh mengkritik pemerintah itu permasalahan simpel. Nah, Kunut subuh ini permasalahan usul Ahlussunnah apa bukan? Mengkritik pemerintah itu sudah suatu hal yang pasti apa enggak? Bagaimana nanti ketika para ulama yang mengkritik pemerintah? Yang pemerintah yang dikritiknya itu yang mereka berhukum dengan hukum Allah lagi. Ya enggak? Didudukin permasalahannya nih. Ya. Nah, apa maksud dari para ulama menyatakan siapa yang mencela sultan? Ya enggak? Siapa yang mencela sultan? Fa'lam annahu sahibul hawa misalkan. Maka dia alul ahwa. Ya, dipahami enggak? Barbahari bicara seperti itu misalkan. Ya, man da'a ala sultan. Itu pernah kita bahas ya. Hukum mencela penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum mendoakan keburukan. Silakan teman-teman pemirsa Sanggah Syubhat untuk merujuk ke video tersebut, dan kalau memang dianggap itu syubhat, sanggah ilmiah. Karena kita bawakan penjelasan ilmiah. Begitu. Ya. Nah, Jadi kayak tadi terkait pencela pemerintah kan dibawakan perkataan Al-Imam Al-Barbahari secara umum tanpa kita udah bahas itu. Kan, ya? Kita udah bahas nah, itu. Lagi esensi yang tadi saya bilang, esensinya di mana gitu kan? Masih mending orang Asy'ariyah mentahdir Wahabi. Kenapa? Beda akidah sama kita gitu. Dia tepat sasaran ketika dia mentahdir kita gitu, karena dia akidahnya Asy'ariyah beda dengan kita. Perkara usul lah ya. Perkara usul bagi dia kan. Nah, ini kalau kita bilang lucu, justru yang Ahlussunnah ini malah aneh gitu kan. Ya, karena dakwah tauhidnya nggak benar, kata Syekh Shalih Fauzan. Kenapa banyak orang-orang yang menamakan dirinya Salafi, Ahlussunnah itu terpecah belah? Berarti dakwah tauhidnya nggak benar. Ya benar lah. Musyrikin diberi uzur. Penghina Islam buzzer semisal Abu Janda diberi uzur. Kuburiyun diberi uzur. Pelaku-pelaku kekufuran akbar diberi uzur. Halal zina. Dan saudaranya sesama muslim yang ahli tauhid cuman berbeda pandangan dalam beberapa hal dengan dia, nggak diberi uzur, direbeli khawarij segala macam. Berarti ini orang akidahnya ngaco. Ya. Ngaco, banyak syubhat, ya syubhatnya dia itu. Syubhatnya di dia. Seperti itu, Pak. Nah, terakhir Tat, terkait gini Tat, menamakan diri kita saya Salafi itu. Oh, itu mungkin nanti kita bahasan khusus lah ya. Panjang gitu. lagi. Udah malam. Ya. Lanjut lagi nanti Tat. Insyaallah. Sekarang.